Selamat pagi. Pagi. Salam kenal Pak Di. Oh nggih, salam kenal kembali. Nafas 1 3 Ponidi. Oni di Bokang. Kokam. Asli pundi Pak? Asli Prambanan. Prambanan niku pundi Pak? Prambanane Lores GM Kemudo. Oh, Jogja nggih, Jogja nggih. Eh, oh Jogja. perbatasan Prambanan Klaten. Oh, nggih. Salam saking Kota Malang, Pak. Oh Malang, Jawa Timur. Siap. Nggih, Oh, Malang. ini Pak Ponidi di Malangnya kerjaan apa? Ngapunten. Kula alah serabutan, Pak. Serabutane nopo? Kula nggih serabutan. Nggih, niki buru ten Cina kula ten Pasuruan. Kelek kerja kula ten Pasuruan, tapi penduduk Oh, asli mah. Asli Malang, Pak. oh asli Malang. Kula riyen nggih cerak Pasuruan kok ten Watu Kosek kan meh cerak. Nggih, Pak. Nggih. Oh, dinas ten tugas ten Watu Kosek. Pendidikan. Oh, pendidikan. Iki 2001 2001. Oh, 2001, pendidikan 2001. Nggih. Nggih. Tapi pun dangu mboten mriko pun beda paling suasana. Nggih, Pak. Pendidik sama Ah, tak mangke. ten Prambanan ten Jogja ya kabar-kabar. Ten Pak menawi saged jadi penunjuk arah napa bingung pripun. Sak mangke dinese Bapak ten Jogja, ten Prambanan. Ya, Prambanan. Prambanan itu kan ada dua, Nggih, Prambanan Sleman dan Prambanan Klaten, Jogja dan nggih. Jawa Tengah. Jadi kalau tempat tinggal saya di Jawa Tengah, tetapi dinas saya di Jogja. Tapi cuma 2000. ya 5 kilo dari rumah ke kantor itu 5 kilo. Kula singen niku waktu merantau ten Kalimantan niku nderek tiyang Jogja. Terus sak mangke nggih tiyang sing kula tumuti pun pensiun Pertamina. Lah kula kepengin ten Jogja lah ini kita sik repot, Pak. Atas nama sinten, Pak? Kalau boleh tahu Jogjanya itu Jogja itu kok nggih. Daerah pundi? namanya. Pak Riki Cahyo pun almarhum kok, Pak. Oh, pun almarhum. Nggih. Tapi ibuke tasih yugane nggih tasih nggih tapi tasih sambung kali kula nggih ya. Nggih, Kok nggih, nggih. niki yuga kula kan pun mantun beres kuliah niki nembe kerja. Terus Cowok cewek, Pak? cewek, Pak. Oh, cewek. Kuliah ten pundi kerja wau ni? Oh, sak mangke pun kerja ten Surabaya, Pak, ten klinik. Ah, yuga kula kan bidan. Kok nggak ada suaranya, Pak? Oh, ketutup. Ngapunten. Iya. Ketutup tangan. Nggih. Ya, Bu. Mangke Istri. kerja ten klinik ten Surabaya, Pak. Oh, iya. Nek bapak nggih tetep buru wae wis. Oh, Sing, sing penting anake aja kaya bapake ngoten lho, Pak. Purun usaha. oh, seperti bapaknya nggak apa-apa. Yang penting akhlaknya tambah sae kan ngoten, Pak. Lah, nggih, samangke kan harusnya begitu loh, Pak. Nggih, ampun nganti nek masalah pekerjaan itu nggih, enggak masalah kerja apa-apa, yang penting kan akhlaknya lebih baik dari kita. Nggih. Ah, tapi kan jurusan nih anake kula kan anu, Pak, bidan. Oh, bidan. Oh, Bidan istri terus saya bidan juga. nggih S1. Ya. Oh, anake Bapak bidan juga. Istri, kalau anak saya masih di pondok, masih kelas 2 MA ini.
Jadi mungkin Oh, tahun istrinya bidan, Pak. Nggih, nggih. istri. Kalau anak tiga. Ah, sak mangke kok golek. Nggih. Kalau saya satu, Pak. Satu. Anak pertama itu tahun 2001. Ya, Oh, 2001. Saya 2000. sekarang Kok nggak nambah, Pak? Cuma satu. saya nikah itu tahun 94, Pak. Alah, sudah tua, Pak. 55, Pak. Oh, 55. Selisih 10 tahun, Pak. Saya 45. Oh, 45. Iya, masih muda lah. Ya. Masih bisa bikin adik lagi, Pak. Wah, stop, Pak. 3 saja Ini katanya. bersih-bersih taman bos nih. Kan pegawai negeri kan enak, Pak. Kan dapat tunjangan. Enak itu dilihat dari sudut pandang mana dulu, Pak? Kalau dilihatnya dari sudut pandang utara, selatan, barat, timur, atau dari atas atau dari bawah. Karena Enggak, kan Pak, itu cuma anu. Kan kata orang-orang itu kalau orang udah jadi pegawai istilah aparatur negara itu enak katanya semua dapat dari pemerintah. Tapi kan masing-masing orang beda tuh. pertanggungjawabannya, Pak. Pertanggungjawabannya. Semakin tinggi jabatan ataupun amanah, dia kan dimintai pertanggungjawaban. Dulu kamu jadi misalnya jadi polisi. Kamu ngapain? Oh, cuma tidur saja. Pertanggungjawabannya gimana? Oh, kamu megang anggaran kok nggak sampai ke bawah. Nah, pertanggungjawabannya bagaimana? Itu, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kan mungkin beda orang beda toh, Pak ya. Iya. Iya, wis. Kita gak usah bahas itu, Pak. Wis takut kita. Oh ya, nggak apa-apa, Pak. Pembahasan itu perlu juga buat pembelajaran. Ini kan live, mungkin didengar, dilihat, atau seorang lain bisa menjadi inspirasi. Oh, ternyata itu saya pribadi introspeksi kurang apa, bagaimana kan harus ada pembenahan yang kurang pas. Intinya menjadi lebih baik dari sekarang atau dulu. Tinggi. Pokoknya kalau harapan saya itu ke depannya itu dari pemerintahan kita itu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Amin, Pak. Itu aja, Pak. Kalau masyarakat kecil itu yang diminta itu apa? Aman, tentrem, gitu aja. Iya. Cari ekonomi itu enggak parah lah. Bagi saya tuh pemerintahan siapapun itu kalau kita nggak kerja nggak makan, Pak. Betul. Dari kita masih kecil pemerintahan Pak Soeharto ya wis memang orang-orang dulu seperti bapak-bapak saya itu dulu kan ya wis memang petani kadang petani penggarap. Anaknya 12. Kadang kita pulang sekolah itu ibu saya itu masak itu belum mateng, Pak. Okay. Itu kalau kita melihat dari masa lampau 40 tahun yang lalu, Pak ya. Kita makan itu kurang, Pak. Betul. Nanti ganti lagi periode berikutnya presiden lagi siapa nanti. Oh, begini. Nah, alhamdulillah selama pemerintah mulai dari Pak SBY sampai Pak Jokowi dan sampai sekarang ini kita dari pemerintahan Pak Prabowo, mungkin enggak jamaah orang-orang yang nggak mau kerja aja, yang nggak mau, yang ingin tahu enaknya aja lah. Iya. Lah kita itu, saya nih Pak ikut Cina di Pasuruan ini hampir 30 tahun loh, Pak. Bisa nguliakan anak, sudah punya rumah gitu di Malang itu. Tapi gaji saya kalau ya namanya gaji itu relatif, Pak. Kita gaji tinggi umpama kalau dari pengeluaran kita umpama ya harus seimbang ya, Pak. Ya, betul. Saya 95 masuk sini tuh, Pak. Masuk di dealer Honda itu
Gaji saya 100.000 Pak, tahun 95. 100.000 itu kalau saya masuk Polri pertama itu 460-an. Itu 2001. Kalau 95 ya mungkin Polri 125.000 kalau nggak salah. Iya. Kalau polisi zaman itu. Tapi enak Pak. Dulu motor kan masih sedikit. Jadi bos saya itu satu hari itu bisa mengeluarkan motor itu bisa sampai 30-40. Tadi kita dari kardus dapat kardus bekas. Ya. Spion, helm itu kita kumpulkan. Kita jual. Tapi dulu berapa Pak? Tapi ya ceperan. Maksudnya kita dari customer itu dapat juga kita Tapi dulu. kan gini Pak, sekarang itu sebenarnya untuk kebutuhan pokok primer makan itu kan cukup. Hanya saja, iya monggo, yang menjadi tidak cukup itu kan karena kita memiliki kebutuhan yang tidak penting tersier. Contoh seperti dibilang pulsa ini dibilang penting ya penting, tidak ya tidak. Padahal kalau tidak beli pulsa kan ya tidak masalah. Geng. Kayak saya misalnya ngerokok, kalau dulu kan ngerokok mungkin kan ya ngelinting ataupun ini ya, sekarang kan ini jadi kebutuhan yang melebihi dari makan. Iya Pak. Ya itu kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu yang kurang pas. Ya dulu misalnya mau nonton itu nggak ada biaya ini. Kalau sekarang nonton konser biayanya 500 1 juta. Seperti itu yang kalau ngikuti gengsi kan tetap kurang. Geng. Tapi kalau makan kan menurut saya hampir untuk hanya makan saja itu hampir semua itu bisa. Misalnya kurang pun itu ada orang yang akan memberi makan, tetangga atau siapa. Kalau untuk makan loh. Tapi dalam tanda kutip nek gue kebutuhan misalnya sekolah mau nyekolahin ini ya memang harus sekolah sana, biayanya ke sana, hariannya semakin besar. Oke. Nah, ya alhamdulillah ini Pak ya. Terus dari berapa tahun itu gaji saya anak saya tahun 2000 berapa kemarin masuk kuliah. 2019 sebelum Covid. Ya Covid mau masuk itu anak saya masuk kuliah di Brawijaya. Universitas Brawijaya. Tapi alhamdulillah ya, yes. Namanya kita sekolah itu kan juga membutuhkan biaya toh, Pak. Masuk juga nggak ada yang gratis toh, Pak. Betul. Bu. Kan kadang orang minta biaya pendidikan itu gratis. Ya udah bisa toh, Pak. Kalau kita secara akal. Menurut Bapak gimana? Kalau pendidikan gratis itu menurut saya itu bisa, kesehatan gratis bisa, ataupun apa-apa bisa. Hanya saja pemegang anggaran ataupun pengajuan anggaran itu tidak hilang sampai bawah. Contoh, ini menurut saya loh Pak, menurut saya terlepas dari benar apa tidak. Misalnya Indonesia itu misalnya mau membuat pendidikan gratis ataupun kesehatan gratis ataupun apa yang gratis, itu saya condongnya ke subsidi itu dihapus. Jadi subsidi itu kan banyak diselewengkan. Contoh ya, subsidi BBM misalnya yang tidak punya kendaraan, tukang ngarit, nggak punya ini, dia kan naik sepeda, dia jalan kaki, dia nggak mengenyam subsidi. Tetapi yang punya motor, dia sehari seliter, dia ada subsidi. Sehari itu dia dapat subsidi 4.000. Kalau solar ya berapa itu udah hampir 8.000. Kalau dia punya mobil, dia kan subsidinya banyak. Apalagi dia punya armada, misalnya, monggo Pak, armadanya alat berat, seperti penambang pasir, apa itu alat berat, apalagi dia punya kapal. Nah, maksudnya banyak diselewengkan oleh oknum. Jadi misalnya punya kapal berapa ribu ton dia
mengenyam subsidi. Nah, maksud saya semua subsidi itu dipegang, itu langsung dialokasikan saja. Sekolah A, B, universitas ini itu dibiayai, muridnya misalnya ada 1.000, biayanya berapa dibayarkan. Siapa yang sekolah di sini itu gratis. Nah, seperti itu menurut saya. Kesehatan langsung dialokasikan. Dan yang itu berapa? Itu kan langsung sampai. Jadi semua itu dapat. Mau yang kaya, mau yang miskin, dia dapat hak yang sama. Cuma kan namanya adil itu tidak harus sama. Oke. Nah, tetapi kan semua bisa mengenyam. Oke. Karena yang saya amati itu banyak sekali penyelewengan. Karena akhlaknya oknum mungkin di kepolisian, di TNI, ASN, iya Pak, pejabat itu dia tidak ingat pertanggungjawabannya nanti kalau meninggal. Oh, saya itu ini uangnya itu kurang pas. Kalau saya konsumsi, saya ini nanti dampaknya nanti bagaimana. Nah, itu dia mungkin belum sadar, belum memikirkan efek dampak itu, karena kan godaannya juga banyak. Godaan karena mohon maaf ini setan kan semakin lama semakin banyak, kita ya semakin banyak, tapi kan kita ada yang meninggal. Setan kan nggak meninggal, jadi menggodanya dengan berbagai cara. Itu menurut saya loh Pak, menurut saya itu kalau mau semua gratis itu bisa, hanya saja yang saya punya kapal ini, tapi harusnya saya beli berapa miliar untung, tapi tidak, kan saya rugi. Nah, orang yang merasa dirugikan itu dia nanti akan mungkin menolak, mungkin ngaduin demo, dia mengambil jalan apalah. Itu yang jadi permasalahan. Jadi suatu kebaikan nanti penghalangnya itu tetap ada. Geng. Itu sudut pandang saya, terlepas dari salah benernya. Karena di semua ini misalnya bantuan yang ini, kayak seperti bantuan itu kan sebenarnya bisa diminimalisir untuk biar nggak habis di bawah. Misalnya pengajuan ngaspal tebalnya berapa senti, prakteknya dikurangi. Nah, seperti itu kan. Iya. Itu kalau dilaksanakan dengan benar, jalan itu harusnya bertahan 10 tahun, tapi dia tiap tahun memperbaiki, kan pemborosan dana. Yes. Ya, anggarannya ya Pak ya. Itu tadi kata Bapak, tergantung oknumnya. Ya sekarang Pak ya, ini bicara masa lampau ya. Masa kecil kita dulu Pak ya. Ada pelengsengan dam, tempat saya dam untuk mengatur sawah, kan itu ada dam di sungai Pak. Iya, dam itu. Itu saya masih kecil itu Pak. Sampai sekarang itu masih kokoh Pak. Ya, karena nggak dikorupsi. Pembangunan dulu itu Pak. Sampai sekarang itu nggak ambrol loh Pak. Padahal kalau kita ini sekarang di zaman modern, mungkin seperti semen lebih bagus sekarang ya Pak ya. Ya. Teknologi baik. Ya. Nah, tapi ya kenapa ya? Cuma ya itu kata Bapak tadi ya, dari oknumnya itu tadi. Dari oknum-oknumnya yang nggak sampai, umpama misal kita bangun pelengsengan 1 meter itu harus 1 sak harus habis, itu mungkin 1/4 sak dipakai dia. Ya. Untuk akhirnya, nah itulah ya, terserah mereka lah Pak. Kita itu kadang kalau ngeliat orang kayak gitu itu gini Pak, nebak dodo ya apa wong gitu tak. Ya mudah-mudahan lah Pak, orang-orang dengan adanya itu Pak, misalnya ya kita hanya berharap, berdoa saja. Kadang orang yang sekarang mohon maaf kurang pas,
nanti dia akan dapat hidayah, dapat petunjuk. Sadar itu dengan hal-hal yang sepele kadang. Misalnya melihat kita ngobrol begini kok ada benernya juga. Mungkin beliau-beliau itu mendengar ya dia bisa sadar. Ataupun dia melihat sesuatu Ya ketimpangan. semoga lah Pak. Nah, itu ya mungkin bisa sadar juga. Itu kan harapan kita dengan orang yang apa saat ini belum terbuka hatinya. Ya Pak. Kalau kita ngelihat berita di TikTok itu ya Allah, orang-orang yang apa itu Pak ya, korupsi bertriliunan rupiah itu. Ya buat apa loh? Tuh mati tuh loh. Nanti kita tidak akan bawa loh Pak. Tidak akan kita bawa. Paling yang menikmati anak cucunya aja. Anak cucunya aja nanti kalau ngerti Pak. Kalau nggak ngerti buat foya-foya. Ya, menurut saya itu Ya malah toh? Buat malah menjadikan beban dia di masa yang akan datang. iya. Contoh, karena menurut keyakinan saya kalau orang yang misalnya itu bukan haknya, oh, Nggak ada suaranya Pak. oh misalnya haknya itu diberikan kepada orang, tetapi saya makan, saya gunakan untuk beli rokok, untuk apa, itu kan berdampak pada kesehatan saya, keluarga saya, ataupun hal. Contoh, jadi saya jadi stroke, saya nanti di jalan kecelakaan, apa, atau anaknya itu bandel narkoba, akhirnya dia akan berdampak. Tapi ya apa, kita hanya bisa mengingatkan saja kalau ketemu dengan orang yang ini, bekas penyampaian agar dia itu bisa sadar. Upaya kita cuma itu aja, dan mendidik anak-anak kita itu tahu ini hak, ini bukan, agar nanti misalnya menjadi penerus kita bisa membedakan. Oh, kalau uang ini itu kurang pas ya saya nggak mau menerima. Ya, saya kalau ngasih tahu anak saya gini, Nduk, engkau lek sampean sudah istilahnya sudah punya klinik sendiri. Nanti kalau bapak sudah tua, bapak sudah nggak ada. Gini pesan saya gitu, no. Kalau ada orang nggak punya, mau ngasih apa aja, kasih berapa aja, tirimon. Saya ikhlas nih. Sing penting ilmumu ku ojo Bermanfaat. aja kok komersilkan. Masih yo bapak biyen nyekolano kamu kayak gini sampai jual apa tau apa sih sak ini bapak. Tapi kamu jangan sampai begitu ya nak ya. Itu aja saya ke anak saya. Pokoknya pesen saya ke anak saya gitu. Umpama anak saya kan bidan Pak. Umpama nanti di desa dia bisa buka klinik atau apa ya Pak ya. Pokoknya itu pesen saya. Wis ojo sampai nekan gitu aja. Lek iso nulung. Nah, sekarang alhamdulillah kemarin tuh tes tes pegawai negeri nggak lolos yang dari Kementerian Kesehatan Jawa Timur itu anak saya sebetulnya urutan sudah nomor 3 Pak. Oh, Yes, tapi ya mungkin kehendak Tuhan beda itu ya. yang terbaik, Pak. Urutan nomor 3 yang terakhir urutan. Ya, menurut saya itu yang terbaik buat putranya jenengan. Saya bukan apa gombong jenengan, tapi tetap jenengan putrine jenengan itu bersyukur dengan adanya itu yang terbaik. Contoh saja, Iya. saya juga belajar seperti itu. Anak saya itu punya cita-cita mau masuk akpol. Itu kan cita-cita. Dia Iya. tak kasih masukan, kalau kamu masuk akpol itu harus punya kelebihan. Kelebihannya karena dia di pondok ya kamu harus hafal Quran. Itu jadikan apa ya, bekal modal awal. Jadi kamu pelajari ilmu agama ini sampai nanti lulus MA. Setelah itu kalau kamu mendaftar, kamu silakan daftar. Untuk syarat lain, contohnya fisiknya, psikologinya, akademiknya, itu kamu berupaya sebisanya. Nanti
kalau kamu punya satu kelebihan, Bapak yakin kamu akan ada jalan. Tetapi kalau nanti tidak lolos, kamu nggak usah khawatir, nggak usah atau apa. Karena mungkin yang terbaik. Karena nanti kalau masuk, oh nanti mungkin nasibmu ataupun ini kamu malah repot. Nah, mungkin ternyata kamu lolos ya itu mungkin yang terbaik untuk kamu. Jangan sampai kamu nanti berprasangka yang tidak baik kepada yang di atas. Jadi saya kasih motivasi juga kepada. Iya, saya juga gitu. Saya juga begitu. Memang bukan istilah jari wong Jawa ngeten Bang ya. Duduk rezekimu nduk, ya gitu aja kita. Nah, gitu aja. Terus kemarin alhamdulillah Pak keterima di Klinik Rahu Surabaya. Klinik Rahu. Tapi alhamdulillah Pak. Mungkin ya itu dari tadi Bapak ngomong tadi, mungkin Tuhan berkehendak lain. Ya di situ di Klinik Rahu sudah 1 bulan Pak ya. Alhamdulillah ketemu orang baik-baik juga di situ. Ketemu orang baik-baik juga. Nanti juga digoda ketemu orang yang kurang baik. Iya Pak. Yang namanya kehidupan, masih di dunia Pak ya. Kalau kita hidup di dunia, kita kalau ngelihat yang baik-baik aja kan kok enak men ya. Ya di sawang ya. Iya, mungkin Bapak waktu dinas kan dinas. Yang dihadapi mungkin bukan orang-orang baik juga. 50-50 Ya, Pak. 50-50 Pak. Oke. Jadi kalau saya menghadapi contohnya sekarang orang baik, ya ini dekat dengan orang baik, yaitu bergaulnya dengan orang baik. Nanti kalau dengan orang yang kurang baik ya sebatas tahu saja himbauan Kamtipmas. Oh, dia minum ya jangan minum, menghargai saya. Kalau bisa berhenti kan itu. Kalau saya yongi ataupun gabung ikut minum ya saya ikut-ikutan juga. Lah, nanti kan jabatan Bapak kan akhirnya dilecehkan sama peminum tadi. Nah, tetapi kalau kita himbauannya baik ya dia jadi menghargai. Oh ada Pak Babin, saya nggak minum. Nah, minimal kan mengurangi. Iya Pak. Wong Kak, kita dulu juga nakal Pak, waktu bujang Pak ya suka minum. Kalau masa lalu Pak, mungkin saya ingin cerita juga. Nah masa lalu itu boleh mau mantan penjahat, mau mantan apa, nggak masalah. Yang penting sekarang dan sampai nanti. Yang penting sebelum kita meninggal itu sudah baik. Nah itu saja. Okay. Karena kalau dihitung-hitung, misalnya saya pribadi, saya masa lalunya itu suram, terlepas dari kesalahan yang saya perbuat. Tapi saya punya ini seperti Wali Songo, Sunan Kalijogo. Kalau bisa seperti itu motivasinya. Bukan nanti meninggal malah apa? Nggak ada yang baik. Paling tidak kita PDKT sama yang kuasa Pak. Nah, seperti itu Pak. Lah, Ya, Pak. Katanya, ya Pak ya, katanya Allah itu ada dekat dari bumi pada urat nadi. Allah itu kan namanya ya Pak ya. Ya. Nah, kita kan harus tahu yang punya nama siapa ya kita ya. Bukan kan dalam gitu. Mungkin kalau saya dengar dari pengajian itu. Siapa yang punya nama? Allah itu kan ya namanya. Ya udahlah. Itu mungkin dalam juga Pak. Kalau kita dengar itu, wong kita cuma dengar aja. Ya, Pak Ponedi intinya sehat selalu. Nggih. Amin, Pak. Kita Putrinya sama-sama berdoa. Sampean saya berdoa untuk godaan yang kurang pas. Nah, Karena kan saya juga nanti akan ada godaan juga, jenengan juga ada, putrinya juga ada. nggih. Lah ya kita gitu kalau mulus-mulus saja ya enak Pak ya, hidup ini mulus-mulus saja Pak ya. Enak yang lihat Pak. Nggih. Mungkin saya ngelihat Bapak, wah, Bapak Pak Babin ini enak ini. Nah, mungkin Pak Babin lihat saya, Pak Ponedi enak mungkin gitu.
Ya wis. Itu aja, Pak. Ya, wong kita Kalau hidup ini ya. kalau saya gini Pak, karena saya mengetahui dari kalangan yang berduit sampai kalangan yang tidak berduit, dari yang aparat sampai yang gelandangan. Jadi saya melihat permasalahan itu tergantung. Cuma gitu, yang dilihat dari kacamata umum itu ternyata dia enak begini, dia sudah punya apa, sudah kaya, dia sebagai punya jabatan, istrinya juga ini, dia punya aset, juga punya hotel, punya ini. Nah, ternyata dia diuji dengan masalah yang keluarga, yang mungkin kalau disuruh tuker saya juga nggak mau. Ya mending enak saya, karena masalahnya dia itu apa ya, yang mungkin saya juga berat untuk ini. Saya milih milih kebahagiaan di keluarga daripada dengan kelebihan materi. Nah, jadi menurut saya ujiannya tiap-tiap orang itu lain-lain, Iya, Pak. beda-beda sesuai dengan kemampuannya. Nggih, nggih, nggih. Makanya saya juga bersyukur, wah enak jadi Pak Babin, wah enak. Orang saya main main itu digaji. Tapi kan penilaian orang kan saya dilihat main. Misalnya saya live seperti ini, kalau dilihat dari orang itu, oh kerjanya kok live. Itu dari satu sisi. Tapi dari segi tugas saya melaksanakan tugas pembinaan Kamtipmas. Nah, mungkin tidak banyak, misalnya satu dengan jenengan sharing-sharing seperti ini, itu kan bagian dari tugas saya. Nggih, nggih. Wow, Pak Poniti kan di Malang, jenengan kan di Prambanan. Ya itu live-nya kan di Prambanan. Nah, saya juga dinas di wilayah saya dan bisa dilihat oleh warga saya. Nah, itu tergantung penilaian. Nah, kok nggak ngatur jalan, yo. Ngatur jalan juga ada waktunya. Saat waktu sekolah itu saya juga ngatur jalan. Kalau ada permasalahan saya juga hadir. Nah, jadi kalau mau dilihat salahnya atau enaknya atau dari segi mana dulu, tinggal nanti jawabannya tergantung dia menilainya. Kan di ini saya komennya kan beraneka ragam, tapi kan tidak semua saya bisa balas. Hanya saja saya memberikan pemahaman yang sekiranya bisa, karena kalau sudah tidak suka itu mau dijelaskan apapun tidak masuk. Iya, Pak. Ya seperti kemarin pemerintahan tuh yang Ya, suka sama enggak, ya yang enggak suka itu kebanyakan ya orang-orang enggak suka itu yang sampai sekarang itu saya lihat itu ya begitu. Ya orangnya kok itu aja ya, Pak ya. Yang bikin gaduh di negeri ini. betul. Nggak suka terus komentarnya miring. Kalau mencari Iya. salahnya, siapa yang nggak punya salah? Saya misalnya dibuka HP saya runut dari awal sampai akhir, dari saya hidup sampai sekarang. Kalau dicari salahnya, memang pengadilan akhirat ya lebih banyak salah saya Iya. daripada baik saya, gitu kan? Misalnya Iya, Pak. jenengan seperti ini, kalau dicari salahnya juga ya Banyak. apa ada lah. Ya, Semua orang pasti salah. pokoknya kita Makanya itu kalau kita tiap hari itu minta ampun terus, Pak. Mohon ampun aja, ini Pak. Ya Allah, dosa kula dosa tok ya Allah, ngoten tok, Pak. Saya kalau habis sholat itu berdoa saya, kula dosa tok. Setiap hembusan nafas saya itu melakukan dosa. Rasa terima kasih saya pada Allah itu dalam satu hembusan itu berapa, Pak? Ya, makanya kalau kita nggak istighfar itu aja. Jadi kalau saya pribadi ya wis tidak minta apa-apa wis, minta ampun. Kaya buat apa, Pak? Yang penting cukup kan. Kalau saya pribadi, orang lain punya HP, kita juga punya HP. Orang lain punya motor, kita juga punya motor. Orang lain punya kerjaan, saya juga punya kerjaan. nggak punya pun kita harus
harus juga bersyukur. Karena apa yang kita punya kan nanti dimintai pertanggungjawaban. Iya. Iya. Kalau kayak gitu aja Pak, simple wis. Biar ke anak, ke istri saya juga begitu Pak. Nggak perlu muluk-muluk lah kita. Yang penting nanti kalau saya sudah nggak kerja lagi ikut orang, saya sudah punya tempat tinggal, gitu aja. Anak saya sudah kerja. Terus kalau anak saya ingin kawin, ya mungkin apa yang saya punya nanti ya buat ngawinkan anak saya, buat nikahkan anak saya. Apa yang bisa saya jual gitu aja. Kan gitu Pak. Betul ya. Nah, Kira-kira kapan ada nikahan itu Pak? oh masih lama Pak. Anak saya, Duk, kapan Duk? Wis gak dikonco si anakku. Si aku pengen kerja seakan ibu mbak bapak gitu. Itu manusiawi Pak. Kalau saya ngikut Gus Bahak ngeten Pak, ngapunten loh. Nggih. Kalau di Jawa itu kan ada istilahnya ewuh, ada acara, misalnya ada hajatan anaknya. Oh, Kalau saya sama istri sama anak itu mulai berkomitmen gini, intinya jangan mengadakan sesuatu yang repoti orang. Misalnya kalau ternyata besok anak saya mau menikah, punya uang itu cuma 100.000, ya sudah cukup ke KUA, ngurus saja, nggak usah pakai neko-neko. Kok ternyata punya uang itu 10 juta, ya udah motong kambing atau dibagikan. Nah, ternyata ada 100 juta, mau ngundang mau acara ya nggak apa-apa, tapi jangan nerima sumbangan. Kok ternyata mau lebih besar, mau ada pengajian, ya intinya kan nggak ngerepoti tetangga. Karena saya jadi babin itu mengetahui keluh kesah warga. Udah nggak punya uang, mau bayar sekolah ini ada sumbangan, kalau nggak datang ini, itu kan jadi apa ya, jadi beban masyarakat yang sekiranya uang 50, 100, 200, 500.000 dia harusnya untuk kebutuhan lain, diprioritaskan untuk kebutuhan yang kewuh itu tadi, yang menurut saya kurang pas. Nah, kecuali kalau kita itu punya lebih, ya udah punya 500 juta, ngadakan pengajian, udah kita nggak usah mengharapkan memang uang itu untuk itu. Iya, saya sendiri sama istri saya juga begitu. Paling ya kerabat, anak, temennya anak, udahlah. Kita kalau ada orang datang monggo makan-makan. Jadi kita itu ya apa ya, ngerestui lah. Ya, itu. Tapi kan rata-rata ini Pak, orang mengadakan itu balik kepada niatnya. Saya mengadakan itu biar nanti saya menerima sumbangan, pulih modal, untung ataupun apa, itu balik ke modalnya. Makanya kalau bisa itu dirubah. Ya, ya itu Pak, ya itu tergantung orangnya Pak. Tergantung orangnya. Kalau di desa-desa kan begitu Pak. Desa-desa. Kalau saya pribadi sama istri ya enggak wis lah. Pokoknya dulur anu konco. Iya. Saya sambil ngerokok Pak, izin, tapi nggak di depan. Nah, nanti nggak kena blok. Depan ya sudah, saya mau pamit, saya kerja dulu Pak ya. Mohon maaf bila ada kata-kata kita yang kurang pas di hati Bapak. Sama-sama ya. Salam kenal. Salam kenal dari Kota Malang. Tapi saya kerja di Pasuruan. Siap. Sukses. Di fullback Pak ya, di fullback ya. Siap ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Bentar Pak, saya nggak pakai akun ini ya Pak. Nanti akun ini saya fullbacknya cair. Beda, jadi nanti enggak ini khusus untuk untuk live. Ya, nanti kalau Bapak live saya tak nongol. Iya. Nah, ini kan mumpung lagi agak ludang lah jari wong Jawa. Wis buka anu tadi dijambak sama Pak Babin. Langsung saya naik. Sukses. Biasanya saya itu. Iya. Assalamualaikum Pak. Salam sehat Pak.
Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.